Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tia Ayuminung, ya, biasa dipanggil Tia, dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, izinkan saya di sini untuk mendeskripsikan untuk kerja dosen saya sebagai dosen dalam bidang perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pembelajaran. Nah, mata kuliah yang ingin saya paparkan dalam deskripsi ini adalah manajemen humas, yang mana manajemen humas ini adalah salah satu mata kuliah wajib program studi administrasi pendidikan Universitas Negeri Padang yang wajib diikuti dan diambil oleh seluruh mahasiswa administrasi pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, metode pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah ini adalah metode project based learning, yang mana pada metode ini menuntut mahasiswa untuk menghasilkan produk, ya. Kemudian juga mahasiswa bekerja dalam kelompok, berdiskusi, kemudian bekerja sama untuk membuat produk, ya. Dengan metode ini juga melatih sikap mahasiswa untuk mampu berkomunikasi, kemudian berperan aktif, kemudian juga peduli dan tidak apatis. Nah, pada mata kuliah ini mahasiswa diminta untuk menghasilkan produk. Yang pertama adalah program humas, jadi mahasiswa diminta untuk mampu membuat program humas sesuai dengan analisis kondisi sekolah atau organisasi yang mereka lakukan, ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga dituntut mampu untuk membuat press release atau news release, ya, untuk sekolah atau organisasi. Yang ketiga, mahasiswa dituntut untuk mampu untuk membuat promosi untuk sekolah atau organisasi berbasis IT. Ini berupa video promosi, ya, berbasis IT. Selanjutnya, mata kuliah ini dilaksanakan secara blended, ya, sesuai dengan kebijakan Rektor Universitas Negeri Padang, yang mana 50% itu dilaksanakan secara luring atau tatap muka langsung di kelas, kemudian 50% dilaksanakan secara daring. Nah, daring ini bisa juga dilakukan dengan Zoom atau Google Meet, kemudian juga menggunakan platform dari e-learning Universitas Negeri Padang. Pada capaian pembelajaran mata kuliah manajemen humas ini, yang pertama, mahasiswa mampu membuat dan mengolah program humas. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat press release. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat media publikasi, promosi atau branding, ya, sebuah sekolah atau organisasi atau barang atau personal. Nah, mengacu pada CPMK tadi, ya, perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, yang mana pada pertemuan pertama itu dilakukan orientasi perkuliahan dan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Pertemuan 2 hingga 5 itu pembelajaran pembuatan program humas dengan metode project based learning, ya, yang mana pada pertemuan ini mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan analisis kebutuhan sekolah atau organisasi, kemudian menyusun rencana program humas, melaksanakan program humas, dan melakukan evaluasi program humas. Nah, kegiatan ini, pembelajaran ini dilaksanakan dengan metode project based learning dengan kelompok. Jadi mahasiswa bekerja dalam kelompok, ya, kemudian mereka dituntut untuk mampu membuat produk, yaitu program humas. Nah, untuk pertemuan ke-6 dan 8 itu dilaksanakan pembelajaran pembuatan press release untuk media massa atau media cetak, ya, dengan metode yang sama, metode project based learning. Nah, di sini masing-masing individu dituntut untuk mampu membuat press release atau news release. Nah, pertemuan ke-9 itu dilakukan UTS, dan pertemuan 10 hingga 15 itu dilaksanakan pembelajaran pembuatan media publikasi, promosi atau branding, ya, sebuah organisasi atau sekolah. Nah, pengertian ini juga dilaksanakan secara individu dengan metode project based learning, yang mana nanti akan melihat bagaimana produk dari masing-masing ya, individu atau mahasiswa. Nah, pertemuan 16 itu baru dilaksanakan ujian akhir semester. Selanjutnya, untuk evaluasi dan penilaian untuk pembelajaran pada mata kuliah ini, yang mana sesuai dengan metode yang digunakan, yaitu metode project based learning, maka bobot penilaiannya 50% itu diambil dari produk yang dihasilkan atau project yang dikerjakan oleh mahasiswa, baik itu project yang dilakukan secara individu, yaitu pembuatan press release, maupun
media promosi atau branding, dan juga project dari kelompok yaitu pembuatan program humas. Selanjutnya UTS itu 15%, UAS itu 15%, dan partisipasi etika dan absensi itu 20%. Nah, sekian penjelasan dari pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah manajemen humas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan topik ya manajemen humas. Kemarin kita sudah diskusi terkait dengan bagaimana caranya mengelola humas di sekolah ya, dan masing-masing kelompok sudah diskusi juga. Dan sekarang sebelum kita cek masing-masing kelompok ya, itu akan menjelaskan kembali, melihat kembali terkait dengan pemahaman Anda apa itu manajemen humas atau tidak. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya ya, 2 minggu yang lalu, bahwa humas dan PR itu sama ya, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat. Kalau publik, kalau PR itu berarti public relation. Itu sama artinya dengan humas, hubungan dengan publik. Nah, apa itu publik? Publik itu juga berarti masyarakat. Masyarakat yang punya kepentingan yang sama, baik internal maupun eksternal. Jadi kenapa berbeda? Karena di negara lain itu tidak ada istilah humas. Humas itu hanya ada di Indonesia. Kalau di negara lain itu mereka menggunakan untuk humas itu mereka menggunakan PR atau public relation. Makanya banyak buku terkait dengan PR, public relation. Nah, buku humas itu hanya ada kalangan orang Indonesia saja. Jadi kalau kita menemukan buku PR itu humas itu. Nah, kemudian kenapa kok ada yang menggunakan istilah PR? Masih ada yang menggunakan istilah PR di Indonesia dan ada juga yang menggunakan istilah humas di Indonesia. Nah, budayanya begini. Anda bisa lihat di depan bahwa humas itu digunakan pada lembaga non-profit yang seperti sekolah. Di sekolah itu istilahnya humas. Kemudian lembaga-lembaga pemerintah mereka itu menggunakan kabit humas dan humas. Nah, kalau untuk lembaga non-profit ya, lembaga profit oriented seperti perusahaan, mereka itu menggunakan istilah PR. Ya, kayak di perguruan tinggi itu menggunakan istilah apa? Humas WP, karena dia kan lembaga non-profit. Ya. Oke, nah lanjut. Kenapa kita perlu mempelajari mata kuliah humas ini ya? Karena di sekolah khususnya kita sebagai calon sarjana pendidikan itu pasti akan mengelola humas bagi di sekolah atau instansi lainnya. Jadi tujuan humas itu secara umum adalah membangun hubungan yang baik internal maupun eksternal. Jadi bagaimana dia bisa membangun hubungan yang baik di internal masyarakat organisasi itu maupun membangun hubungan yang baik ke luar. Ya. Kemudian yang kedua dia adalah menciptakan tren positif, membangun tren positif. Jadi kalau seandainya nanti siapa namanya kita kacamata sama
yang kita lakukan dalam analisis kita? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Stefana dari kelompok gitu. Menurut saya pada analisis kebutuhan manajemen humas yaitu pertama kita yaitu menentukan tujuan dari manajemen humas tersebut. Yang kedua, menentukan siapa saja sumber daya yang terlibat atau berkepentingan dalam manajemen tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan saluran informasi atau media apa yang perlu kita gunakan dalam proses pelaksanaan manajemen humas tersebut. Oke, bagus. Ada pertanyaan Ibu, apakah dalam analisis kebutuhan itu kita sudah menetapkan tujuan? Tahap dalam menetapkan tujuan itu sudah ada pada tahapan apa? Nah, ya, itu nggak apa-apa. Ya, oke, bagus. Zahra sudah lihat ya sama-sama. Nih, jadi nanti misalnya di depan, apa yang kita lakukan dalam analisis kebutuhan? Yang pertama kita mendengarkan, ya, kita mendengarkan ya, bagaimana pendapat orang terhadap sekolah kita atau instansi kita, atau produk kita, atau tempat kita, kalau kita mengelola suatu tempat, ya. Kemudian kedua kita riset, kita lakukan penelitian. Nah, seperti yang dikatakan oleh Anda tadi ya, yang berbaju biru, itu yang dilakukan adalah mengumpulkan data. Jadi termasuk pending yang tadi itu pending. Dalam riset itu kita lakukan mengumpulkan data-data apa sih sebenarnya gitu, persepsi orang terhadap organisasi kita ini atau sekolah kita ini. Ya, nah dari sana kita bisa baru tahu gitu, what is the problem, apa masalahnya, ya, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita mau. Jadi yang pertama itu kita listening, kita dengarkan pendapat orang. Contoh sederhananya adalah misalkan Hafiz merupakan kepala sekolah dari sekolah X ya, dan dia harus mendengarkan pendapat orang, persepsi orang terhadap image dari sekolah yang dia pimpin. Ini apa yang seharusnya dilakukan? Hal-hal yang mendengarkan itu kan belum cukup ya, tapi ini sebagai pembuka pintu ya. Jadi kita kemungkinan ada masalah terkait dengan bahwa sekolah Hafiz itu adalah sekolah pilihan nomor sekian.
ya. Jadi yang warna putih itu adalah untuk pabrik S6. Jadi beberapa contoh ini seperti tata koordinasi bentuk gabungan, kemudian juga suatu lembaga undang-undang kayak WP alat tata tertib itu merupakan bounding image. Jadi untuk membangun image yang bagus itu salah satunya adalah kita perlu membangun bounding image yang bagus. Jadi kalau sekolah artisnya sekolahnya tidak ada gambarnya, tidak ada hilang namanya, orang akan bertanya-tanya gimana sekolah Pak? Gimana sekolah Pak? Kayak USD itu kan panggilnya luar biasa, sudah emas dan ya. Tapi kalau di dalam B aja, yang B aja, kalau ini B aja, jauh lebih bagus kesalahan. Itu kan panggilnya luar biasa. Itu kalau image. Kemudian majalah internal ya, dia bagus untuk membangun komunikasi termasuk di dalam ini. Kotak saran, kalau dulu ada kotak saran di sekolah, kalau sekarang kan tidak ada kotak saran karena siapa itu di profil WP ada yang di website. Kemudian grup WhatsApp, Telegram sejenis kayak grup dosen WP ada, grup dosen WP ada, itu membantu dalam komunikasi dan koordinasi. Oke, kalau yang kedua apa contohnya? Rapat ilmu unit, rapat dengan penanda rapor ya. Kemudian promosi menggunakan media informasi dan komunikasi. Itu membaca riset ya terkait dengan ini bahwa media informasi luar biasa ya. Ibu punya teman, dia kepala kelas TK, dia baru deh teman S2 kepala kelas TK. TK TK swasta. Apa yang dilakukan? Awalnya satu kelas ya, tapi ketika dia mempromosikan hanya di Facebook loh, dia mempromosikan sekolahnya, kegiatannya seperti menulis surat untuk ini atau pergi ke taman buah atau pergi ke kantor pos ya, dia posting di tag wali muridnya ya, di tagnya orang-orang dekat lingkungan sekolah ya. Di tagnya siapa yang di tag jelas supaya berkepentingan. Apa yang efeknya ini tidak butuh waktu lama dia menambah ruang kelas karena banyak siswa yang berminat untuk masuk ke sana padahal berminat. Itu gimana caranya ini? Kak, tidak sama aja kan bisa semi permanen untuk ruangannya tapi anak itu belajar dulu. Jadi kadang-kadang hal begitu merupakan hal yang biasa di sekolah kita. Cuma banyak masyarakat atau banyak wali murid yang tidak tahu bahwa mereka berpikir mereka itu cuma menulis lumayan saja kan. Padahal program apa namanya auditasi banyak. Jadi hal biasa tapi saling menarik dengan adanya promosi di media sosial. Oke, next apa lagi? Press release itu adalah berita yang dicetak. Kalau news release itu baik itu online baik itu yang dicetak. Jadi untuk news release ya. Kalau press pasti yang dicetak. Jadi ini sangat berpengaruh ini. Contohnya apa? Contohnya kayak Hafiz misalkan juara 1 Hafiz tingkat provinsi. Itu kan dengan berita itu kan citranya Hafiz langsung bagus kan ya, banyak orang yang kenal Hafiz, dia adalah Hafiz tingkat provinsi Sumatera Barat dengan adanya tes tulis atau uji. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menyampaikan